pembelian kambing di sini itu nanti adalah bayar seikhlasnya, hargai sepantasnya, bayar seikhlasnya. Nah, jadi kalau orang mau akikoh, misalnya Pak Ade mau akikoh, wah duit saya cuma ada 2 juta, padahal ini kambing sebenarnya pasaran 2,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sahabatku, jumpa lagi bersama Pak Diminto, tetap di Petani Cerdas. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang video mengenai satu konsep berternak sambil beribadah ya, dengan jargonnya yang sangat unik dari Mas Adung Karya Utomo ini di kelompok tani Krida Karya Utama. Nah, apa itu dia? Maka dari itu ikuti terus, jangan sampai di skip. Dan jangan lupa untuk yang baru saja menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komentar, dan jangan lupa dibagikan di sosial media Anda. Oke, kita langsung menuju ke kandang. Cikidot. Ini kambingnya bagus-bagus ya. Nah, kita tunjukkan dulu sebelum saya bincang-bincang ya. Ini kambingnya. Nah, ini bersih-bersih kambingnya. Ada yang riwok gede. Nah, ya. Ini kambingnya sehat-sehat. Oke, langsung aja teman-teman, saya akan ngobrol, saya akan bertanya sama Mas Adung yang memelihara ini. Assalamualaikum, Mas Adung. Nah, ini guys, ketemu lagi ini ya. Nah, kalau teman-teman belum kenal sama Mas Adung, ini ada nanti videonya yang lalu guys. Nanti bisa diklik ini yang di atas ini ya, yang di atas ini nanti bisa diklik di situ tautannya. Nah, teman-teman bisa tahu lebih banyak tentang Mas Adung ini, siapa beliaunya ini. Nah, tapi kesempatan kali ini saya akan khusus membahas tentang tips beliau beternak kambing. Nah, ini ya, ini yang gede guys, gedenya guys. Nah, dia mau selfie juga. Nah. Oke, Mas Adung, ini sudah berapa lama Mas Adung pelihara kambing ini? Kalau kambing saya baru sekitar 3 tahunan, Pak. Sekitar 3 tahun. Ya. Jadi awalnya berapa ekor, Mas? Dulu pertama cuma 5 ekor. 5 ekor. Nah, jadi 5 ekor sekarang sudah jadi Ada 17. 17. Ini berkat kesabaran ya, berkat keuletan ya Mas ya. Nah, jadi 3 tahun dari 3 ekor sekarang menjadi 17. Nah, tapi kambingnya guys sehat-sehat nih. Nah, terus apa Mas ini tipsnya untuk bisa pelihara kambing yang sehat-sehat terus juga gemuk-gemuk seperti ini? Kalau tips saya rasa ya tidak beda dengan teman-teman yang lain. Cuman memang ketika saya mulai berbudidaya beternak kambing, satu hal yang memang harus dilakukan adalah kita harus belajar. Jadi kita harus punya ilmunya dulu. Makanya saya biasanya lebih sering ikut pelatihan-pelatihan atau diskusi-diskusi dengan teman-teman pelaku. Karena di kambing ini Pak, ketika kita berbicara ternak ya, bukan hanya di kambing, itu tidak cukup ketika kita memulai hanya berdasarkan modal punya kandang, punya kambing, udah cukup. Bukan seperti itu. Karena di dalam beternak ini ada seninya, ada dibutuhkan juga faktor pengalamannya. Jadi tidak hanya semata-mata kalau duwe kandang, duwe kambing pasti akan berhasil, tidak bisa seperti itu. Jadi ilmunya harus ada, kemudian pengalamannya juga harus ada, dan seninya atau kasih sayangnya kita dengan binatang peliharaan kita itu juga harus kita adakan, kita munculkan. Karena leming cuma sekedar datang kasih makan, semua orang bisa, makanya nanti hasilnya akan berbeda, karena mereka juga makhluk hidup yang
butuh sentuhan, Butuh makhluk hidup kasih yang sayang. butuh kasih sayang dari kita. Mungkin seperti itu. Kalau untuk makannya Mas, ini ada tambahan-tambahan suplemen apa gitu atau hanya rumput yang kita carikan atau gimana? Makan ya, kalau sebenarnya kembali kepada tujuan dari budidaya kambing, ternak kambing tadi kemana? Kan kalau kita mau bicara ternak kambing itu kan sebetulnya ada 3 hal ya. 3 tujuan yang bisa biasanya ingin dicapai oleh peternak. Pertama, orang budidaya kambing dia lebih fokus kepada breeding. Breeding itu pembiakan. Atau nanti dia mau kepada fattening, penggemukannya. Yang nanti kita ingin dapatkan hasil adalah dari panen dagingnya atau dari milking, susunya. Nah, kalau kita mau breeding, mau pembiakan, maka makan cukup hanya dengan hijauan aja. Tidak Natural perlu ya. yang lain-lain. Ya, Natural pokoknya aja. alamnya memang dia adalah pemakan hijauan, ya sudah. Kasih makan hijauan sudah cukup sebenarnya kalau kita mau bicara breeding. Tapi ketika kita mau goalnya itu ada di fattening, di penggemukan, maka dia butuh asupan yang lain. Nah, kalau untuk penggemukannya, saya tambahannya itu pakai kulit kedelai. Tapi kalau untuk breeding sebetulnya itu nggak penting gitu ya. Kalau untuk di penggemukannya itu penting. Nah, nanti kalau ketika kita yang mau kita produksi adalah susunya yang kita harapkan, maka formula pakannya pun juga akan berbeda. Kenapa? Karena kita mengharapkan nanti pakan yang dimakan oleh si kambing ini mempunyai nilai protein yang cukup untuk menghasilkan produksi susu yang berlimpah. Nah, jadi kembali kepada tujuannya mau kemana ini? Karena kalau di kandang saya ini ada fattening, ada breeding. Jadi ada pembiakannya, juga ada pedagingnya seperti Penggemukannya. itu. Penggemukannya. Ya. Nah ini Mas, kalau peternak kambing ini untuk pasar terutama di wilayah Samarinda ini kayak apa Mas? Pasar kambing masih sangat luas sekali Pak. Kebutuhan kambing di Samarinda ini setiap bulannya itu ribuan ekor. Baik itu untuk pasar di rumah makan ataupun restoran, dan juga pasar di akikoh. Itu sangat besar sekali. Dan saat ini yang memenuhi kebutuhan pasar untuk kambing itu justru teman-teman pelaku di sini mendatangkan dari luar daerah, dari Jawa, dari Sulawesi, bahkan dari Sumatera. Makanya saya sering saya sampaikan ke teman-teman, kita ini hidup di Kalimantan, Samarinda, itu kan lahan cukup luas, kesediaan pakan melimpah. Kenapa kok kita nggak bisa? Nah, cuman memang untuk merubah mindset, karena kita orang-orang di Kalimantan ini kan apa ya Pak? Biasa hidup nyaman lah. Ya, ibaratnya obah dikit aja jadi duit. Itu kalau untuk sesuatu yang terlalu ribet, prosesnya panjang, mereka biasanya agak males. Padahal kalau bicara pasar, pasarnya luar biasa. Bahkan pernah saya ngobrol sama teman, itu sampai teman ngomong gini, Mas, nggak usah khawatir ketika kita budidaya kambing untuk akikoh atau untuk apapun. Kenapa? Karena kalau kita mau sasarannya adalah akikoh, itu marketingnya langsung dari langit. Iya. Bahasanya sampai seperti itu Pak. Kenapa maksudnya dia pasar marketingnya dari langit? Akikoh ini kan bicara tentang ibadah. Itu adalah sesuatu yang disunahkan, bahkan ada sebagian yang bicaranya mewajibkan. Jadi kita nggak usah menawarkan kemana-mana, orang butuh pasti akan nyari gitu kan. Sehingga sekarang kita siap atau tidak, bisa bersaing atau tidak. Makanya ada satu semacam jargon yang ingin saya sampaikan Pak, bahwa di kandang saya itu saya ke depannya ketika ini nanti semakin berkembang, saya mengangkat istilah pembelian kambing di sini itu nanti adalah bayar seikhlasnya, hargai sepantasnya, bayar seikhlasnya. Nah, jadi kalau orang mau akikoh, misalnya Pak Ade mau akikoh, wah duit saya cuma ada 2 juta. Padahal ini kambing sebenarnya pasaran 2,5 juta. Karena kita dari produksi sendiri, dari breeding sendiri, maka itu akan bisa terjadi. Tapi kalau kita mengambil dari luar, yang harga mereka memang sudah terapkan ada harga modal, ada tarif. jadi nggak mungkin ya, karena di sana kan ada resiko biaya, resiko kematian ketika pengiriman dari luar daerah, ada angka keuntungan yang sudah ditetapkan, ada biaya pengiriman dan sebagainya. Jadi harga itu sudah tidak akan bisa bersaing lebih rendah lagi berbanding dengan kalau kambing itu adalah diproduksi dari kandang kita sendiri, lahir di kandang sendiri, dirawat sendiri, maka mau harga berapapun sebetulnya ketika kita hitung-hitung masih ya luwes, ya udah lepas aja gitu. Jadi hargai sepantasnya, bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Ini luar biasa ini teman-teman ya. Jadi konsep beribadah ya, jadi
beternak tapi bisa sambil sambil beribadah. Ya, Ini luar benar. biasa Mas Adi. Mudah-mudahan berkah ini. Amin.